Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavinda Lustika dengan NIM 22002040 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Yang saya hormati dosen pengampu manajemen humas, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Melika Setiawati MPD. Baiklah, di sini saya akan menganalisis video dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, yang mana pembahasan materinya tentang public external dan strategi public relation. Pengertian public external artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ada di tangan publik. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi public relation dengan mereka. Apakah internal dan eksternal mereka akan sebegitu hebat pula menjadi hasil produknya jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, sehingga ini menjadi kepercayaan yang bagi keseluruhan masyarakat yang terkena secara langsung ataupun tidak, yang dianggap punya aksesibilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau kita menganggap ini dipercaya, pada produk yang dihasilkan akan sangat dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai calon customer. External public relation, kalau kita coba kaji dari komunikasinya, adalah proses komunikasi atau pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi atau antar lembaga antar pihak, antar perusahaan dengan pihak-pihak lainnya yang secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau kita menyebutnya halayak yang berbeda di luar organisasi, dan mereka itu hampir semuanya punya kaitan public eksternal. Pada akhirnya akan menjadi sasaran dari bahkan hampir semua kegiatan public eksternal menjadikan public eksternal sebagai sasaran. Akhirnya mereka orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan kita maupun yang diharapkan atau diprediksi dari didugaan kaitan dengan lembaga tempat kegiatan kita bekerja atau perusahaan. Strategi dalam aktivitas public relation melalui media, yaitu media relation, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publik perusahaan. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amatlah penting bagi seorang public relation, sebab media adalah sarana publikasi, di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Melalui media, reputasi perusahaan terbangun, support dan jaringan bagi perusahaan juga terbangun. Kunci dari kegiatan media relation adalah konsistensi. Public relation harus selalu mengadakan pertemuan untuk sekedar sharing santai. Hal ini penting dilakukan karena media akan selalu menginginkan informasi setiap hari, setiap saat. Hubungan dengan media merupakan salah satu elemen kunci dalam strategi hubungan publik. Ini mencakup berbagai tindakan dan praktik yang dirancang untuk menjalin hubungan positif dengan media massa, seperti misalnya surat kabar, televisi, radio, dan platform online. Beberapa langkah yang penting dalam menjalankan hubungan dengan media meliputi, yaitu yang pertama, media relation.
yaitu membangun dan merawat hubungan baik dengan wartawan, editor, dan produser media. Ini melibatkan penyediaan sumber informasi yang dapat diandalkan dan bermanfaat. Yang kedua, penyiaran pesan. Menyampaikan pesan organisasi secara efektif kepada media untuk memastikan liputan yang akurat dan positif. Yang ketiga yaitu pengelolaan krisis. Siap untuk merespon krisis atau situasi kontroversial dengan cepat dan transparan melalui media. Yang keempat yaitu pelatihan media, melatih juru bicara dan eksekutif organisasi untuk berbicara di depan media dengan percaya diri dan mengelola wawancara dengan baik. Yang kelima yaitu kampanye, mengembangkan kampanye media yang mendukung tujuan organisasi dan meningkatkan visibilitas. Yang keenam yaitu evaluasi dan pemantauan, memantau cakupan media dan mencatat opini publik untuk memahami dampak komunikasi dengan media. Strategi dalam aktivitas public relation melalui customer relation. Strategi komunikasi customer relation tidak dapat dipisahkan dari peranan public relation dalam kegiatannya, karena dalam kegiatan public relation juga melakukan customer relation. Customer relation merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan organisasi atau perusahaan dalam rangka menjalin dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi guna terciptanya pengertian dan hubungan yang harmonis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Ketika pelanggan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, harapan mereka terhadap suatu perusahaan akan meningkat. Pengalaman itu akan tertanam dalam benak mereka secara sadar atau tidak. Mereka akan membuat perbandingan dari berbagai pengalaman yang pernah diterimanya. Konsep yang harus diperhatikan untuk mencapai suatu perusahaan disebut 4R. Rangkuti 2003 halaman 146 adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun customer relation. Yang kedua, menciptakan customer relation. Yang ketiga, menghasilkan customer referrals. Dan yang keempat, memperoleh customer recovery. Terdapat dua kegiatan dalam customer relation menurut Wilsock et al. 2003 halaman 108. Yang pertama, customer informasi memegang peran penting untuk membantu pelanggan dalam menjatuhkan pilihannya atas suatu produk atau jasa yang akan digunakan. Informasi yang diberikan kepada klien haruslah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Kegiatan customer information ini berkaitan erat dengan customer education. Yang kedua, complaint handling. Komplain merupakan suatu wujud rasa ketidakpuasan konsumen. Komplain sangat berpengaruh besar dalam kemajuan sebuah perusahaan. Komplain yang terselesaikan dengan baik dan profesional akan berdampak positif nantinya bagi perusahaan tersebut, karena begitu pelanggan tersebut merasa sangat dihargai pendapatnya. Hal itu merupakan hak bagi para konsumen untuk menyampaikan rasa ketidakpuasannya. Strategi dalam aktivitas public relation melalui government relation. Humas pemerintah atau government public relation merupakan penggabungan dua kata, yaitu hubungan masyarakat atau public relation dan pemerintah government. Namun pengertiannya bukan hanya sebatas gabungan dari kedua kata tersebut. Humas pemerintah
pemerintah atau government public relation adalah fungsi komunikasi yang menghubungkan interaksi warga dan pemerintah dengan regulator dan perpanjangan tangan kebijakan pemerintah. Dalam jurnal Margareta membagikan lobby dalam 3 bentuk strategi government relation, yakni lobby langsung, grassroots lobbying, dan political action committees. Ada beberapa tugas government relation, yaitu yang pertama mengenali data dari pemerintah, yang kedua monitoring dan interpretasi langkah-langkah pemerintah, yang ketiga menyampaikan feedback dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah, yang keempat membangun posisi, dan terakhir mendukung pemasaran. Selain fungsi humas pemerintahan, menurut Canfield dikutip dari Ardianto 2011, yaitu melayani kepentingan umum dengan senantiasa membantu masyarakat, hendaknya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat atau public relation, maka hal tersebut dapat meminimalisir adanya kekurangan informasi yang beredar di kalangan masyarakat. Latimore DKK 2010 dikutip dari Bernadette Paranoan dan Jumlani 2014 mengungkapkan bahwa pada dasarnya fungsi humas dalam pemerintahan ialah membantu untuk pencapaian tujuan program yang dirancangkan pemerintah, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberikan informasi kepada publik 13 yang cukup sehingga dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan segala kegiatan maupun kebijakan pelayanan publik. Baik, sekian hasil analisis video saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.